Ekonomi ASEAN akan tumbuh lebih kokoh melalui hilirisasi industri dan pembangunan ekosistem EV adalah contoh konkret membangun rantai pasok kawasan. Dalam sambutannya saat pembukaan ASEAN Indo-Pacific Forum di KTT ASEAN ke-43 pada Selasa 5 September 2023, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa hilirisasi industri dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle merupakan salah satu tonggak utama dalam pertumbuhan ekonomi di ASEAN ke depan. Ambisi untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik regional perlu dibantu dengan mesin pendorong agar akselerasi pembangunan ekosistem dapat berjalan cepat dan tidak terhenti dalam bentuk konsep kesepakatan tanpa diiringi kebijakan konkret. Ini dilakukan untuk menjamin konektivitas industri hulu ke hilir di kawasan Asia Tenggara. Bukan tanpa perbedaan, kondisi yang tidak homogen membuat kebijakan di tiap negara ASEAN berbeda-beda. Beberapa negara di ASEAN juga telah memiliki mitra kerjasamanya masing-masing. Namun, alih-alih berkompetisi, negara ASEAN sepakat untuk bekerja sama di antara anggota, sehingga diharapkan produk yang dihasilkan lebih kompetitif dalam rantai pasok dunia. Alhamdulillah, KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya telah terlaksana dengan baik dan lancar, dan walaupun di tengah situasi yang sulit, keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan. Di forum memang saya sampaikan bahwa setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang sama-sama besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru. Dan di saat yang sama kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog. Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house. Dan saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini, ASEAN telah berada pada track yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut, menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian, serta menjadi epicentrum of growth. Setelah melalui proses yang panjang dan sulit, akhirnya kita berhasil mensepakati EAS Leaders Joint Statement mengenai epicentrum of growth. Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah, tarik-menarik geopolitik yang sangat kental, mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali. Tapi alhamdulillah, konsensus tercapai. Selain itu, ASEAN sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik terus bekerja keras, berkolaborasi, dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia dan ASEAN juga terus mensuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk mensejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri. Dan kesepakatan di bidang ini, alhamdulillah juga berhasil kita capai untuk pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh oleh RRT, Jepang, dan Korea. Sebagai inisiator, Indonesia diketahui sudah memberikan booster agar kendaraan listrik semakin diminati masyarakat, yakni dengan memberikan insentif pajak berupa pengurangan PPNBM sebesar 10%.
dan subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta per unit. Hal ini dilakukan agar iklim industri EV tanah air semakin terbentuk. Selain itu, ada target net zero emission 2060 yang harus dikebut. Di antaranya yang terkait kendaraan listrik, yakni di tahun 2030 jumlah mobil listrik yang mengaspal sudah mencapai 2 juta unit. Sedangkan untuk motor listrik sudah mencapai 13 juta unit. Bukan hanya itu, di tahun 2050 pemerintah Indonesia juga telah mencanangkan tidak akan menjual lagi mobil konvensional atau yang berbahan bakar minyak. Menampilkan hasil lewat kebijakan yang diambil, Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan berbagai negara di luar ASEAN. Salah satunya negeri Ginseng, Korea Selatan. Usai KTT ASEAN berlangsung, Presiden Joko Widodo membuat pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Pertemuan ini menghasilkan grand package investasi senilai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Bapak Presiden menyampaikan juga bahwa tentang percepatan pembangunan ekosistem EV baterai. Dan yang kedua adalah bagaimana proses investasi Korea yang sudah ada di sini, yang mereka meminta juga ada perhatian khusus tentang impor bahan baku dan beberapa impor yang menjadi kendala. Tadi arahan Bapak Presiden sudah jelas untuk kita melakukan percepatan dan menyelesaikan hal-hal itu. Itu menyangkut dengan Korea. Pada saat bertemu dengan Presiden ROG, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah optimis bahwa investasi akan dapat meningkat karena kita sudah memiliki high level dialogue on investment antara kedua negara dan khususnya tentunya bidang kerjasama yang terkait dengan ekosistem industri EV menjadi salah satu prioritas. Dan Presiden juga menyambut baik konsorsium antara LG dan mitra-mitranya di Indonesia untuk merealisasi grand package investasi senilai 9,8 miliar. Selain itu ada konstruksi pabrik katoda di Batang yang melibatkan BUMN Indonesia, dan Bapak Presiden menyampaikan agar juga melibatkan BUMN, selain BUMN adalah pengusaha-pengusaha daerah. Presiden juga mengundang partisipasi Korea Development Bank untuk mendukung kerjasama EV. Bukan hanya itu, Indonesia juga masih terus berusaha melobi pihak Amerika Serikat. Dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, Presiden Joko Widodo menyebut kerjasama Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF antara negara-negara Asia dan Amerika Serikat harus bisa memberikan manfaat nyata bagi negara anggotanya. Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyatakan akan bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun rantai pasok tangguh, termasuk mineral penting yang diperlukan untuk memperluas perekonomian energi ramah lingkungan. Lantas, apakah motor tambahan bagi industri kendaraan listrik mampu memiliki akselerasi yang mumpuni dan berhasil membawa ambisi kawasan Asia Tenggara membentuk ekosistem EV? Yang jelas, negara Asia Tenggara sudah sepakat untuk bekerja sama dalam menghasilkan produk yang mampu berkompetisi di rantai pasok dunia. Tim Liputan CNBC Indonesia.